Moiskin bersikeras Juventus masih bersaing untuk Scudetto. Striker Juventus, Moiskin, mengatakan dengan bersikeras bahwa klubnya masih memperebutkan gelar Scudetto dengan Napoli, meskipun kini sudah tertinggal 10 poin. I Bianconeri mengawali musim dengan buruk hingga tercemar di papan tengah klasemen pada bulan September lalu. Namun, performa Juventus meningkat sebelum jeda Piala Dunia 2022 dengan memenangkan 6 laga beruntun di Serie A. Kini, menjelang berakhirnya jeda Piala Dunia 2022, Juve berada di peringkat ketiga klasemen sementara Serie A dengan koleksi 31 poin dari 15 pertandingan. Meskipun mereka masih terpaut 10 poin dari Napoli yang memuncaki klasemen sementara, namun Moiskin percaya bahwa tim asuhan Massimo Allegri pasti bersaing untuk gelar Scudetto pada musim ini. Tentunya ada Naples dalam perburuan Scudetto, namun ada kami juga. Itu akan menjadi persaingan yang bagus. Itu juga menyenangkan untuk bisa bersaing dengan tim-tim hebat seperti Napoli, Inter, dan Milan, kata Kean sebagaimana dilansir dari Calcio Mercato. Kami akan siap. Kami akan mencoba untuk tidak gagal dalam pertandingan yang seharusnya menjadi lumbung poin. Kean sendiri sedang berada dalam performa gemilang sebelum jeda Piala Dunia 2022. Pemain berusia 22 tahun ini baru melesakan 5 gol di musim ini, namun kelimanya dicetakkan dalam 5 pertandingan terakhir yang dilakukannya bersama Juventus. Terakhir, sang pemain tim Brasilia mengukir 2 gol dalam kemenangan Singa Tua dengan skor 3-0 atas Lazio pada tanggal 13 November 2022 lalu. Pelatih Lille bicara soal masa depan Jonathan David yang diminati Juventus. Berita transfer, pelatih Lille, Paulo Fonseca, menyadari bahwa klubnya bakal kesusahan untuk mempertahankan Jonathan David, yang sedang ramai diminati klub-klub top Eropa, termasuk Juventus. Sang striker asal Kanada telah menjadi andalan untuk Lille sejak diganti dari Agen pada musim panas 2020 lalu. Pada musim lalu, dia menciptakan sensasi dengan mencetak 15 gol di Liga 1, yang berlanjut pada musim ini lewat torehan 9 gol dan 3 asisnya di ajang yang sama. Kini, David banyak dikaitkan dengan klub-klub top. Salah satu di antaranya adalah Juventus, yang menjadikannya sebagai calon pengganti Dusan Vlahovic. Sebagaimana kabar dari Calcio Mercato, Juventus memang berpotensi berpisah dengan Vlahovic hanya setahun setelah sang striker asal Serbia bergabung dari Fiorentina. Arsenal diperkirakan menjadi pelabuhan terfavoritnya bagi Manchester United jika memantau. Sementara itu, pelatih Lille, Paulo Fonseca, menyadari bahwa klubnya akan kesulitan untuk mempertahankan David, entah Juve atau klub Eropa manapun yang akan datang untuknya nanti. Namun demikian, dia yakin sang penyerang berusia 22 tahun tidak akan hengkang di bursa transfer bulan Januari ini, melainkan pada musim panas mendatang. Itu akan sulit untuk mempertahankan Jonathan David di klub pada musim depan. Tidak ada banyak striker dengan kualitas dan statistik sepertinya di Eropa. Dia baru berusia 22 tahun. Saya pikir akan ada banyak klub yang akan mencoba menggaji Jonathan David, kata Fonseca kepada La Voix des Sports. Rapat pemegang saham Juventus. Para pemegang saham Juventus Football Club (SPA), Juventus atau disebut dengan company, bertemu hari ini di Turin untuk rapat pemegang saham dipimpin oleh Andrea Agnelli dan menyetujui laporan keuangan mandiri pada dan untuk tahun buku yang berakhir 30 Juni 2022. Pemegang saham menyetujui laporan keuangan mandiri company pada dan untuk tahun keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2022.
yang menunjukkan kerugian sebesar 238,1 juta euro, kerugian sebesar 226,4 juta euro pada tahun keuangan 2020-2021 yang ditutupi oleh cadangan premi saham. Para pemegang saham juga memeriksa laporan keuangan konsolidasi company pada dan untuk keuangan berakhir pada 30 Juni 2022 yang menunjukkan kerugian sebesar 239,3 juta euro, kerugian sebesar 226,8 juta euro pada tahun keuangan 2020-2021. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat laporan keuangan tahunan per 30 Juni 2022 yang tersedia di kantor daftar company Turin via Driwento nomor 175 atau di situs web company www.juventus.com, seksi klub, hubungan investor, laporan keuangan dan prospektus. Dan pada mekanisme penyimpanan resmi, 1info www.1info.it. Direktur Suzanne Haywood yang diokoptasi oleh Dewan Direksi Perusahaan pada 30 Desember 2021 telah dikukuhkan oleh rapat pemegang saham. Oleh karena itu, dia, seperti direktur lainnya yang mengundurkan diri pada 28 November 2022, akan tetap menjabat di bawah rezim prorogasi hingga rapat pemegang saham 18 Januari 2023. Selanjutnya, para pemegang saham menyetujui sesi kedua dari laporan tentang kebijakan remunerasi dan pembayaran remunerasi yang disusun berdasarkan pasal 123 Terkeputusan Legislatif tanggal 24 Februari 1998 nomor 58 sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu. Terakhir, rapat pemegang saham sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh direksi pada tanggal 2 Desember 2022 tidak menyetujui agenda yang sama, yaitu pemenusan bagian saham dari laporan kebijakan remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan. Persetujuan rencana kompensasi berdasarkan instrumen keuangan yang disebut Rencana Kinerja Saham 2023-2024 sampai 2027-2028 dan otorisasi untuk membeli dan menjual treasury shares. Evaluasi atas hal tersebut dapat dilakukan oleh direksi baru yang pengangkatannya menjadi agenda rapat pemegang saham perseorangan pada tanggal 18 Januari 2023. Ringkasan pemungkatan suara dari notulensi rapat pemegang saham akan diumumkan dengan cara dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekutif yang bertanggung jawab menyusun dokumen akuntansi company, Stefano Kerato, menyatakan sesuai dengan pasal 154 bis paragraf 2 Undang-Undang Keuangan Italia bahwa informasi akuntansi yang terkandung dalam dokumen ini sesuai dengan bukti dokumenter, pembukuan, dan catatan akuntansi.